Theo dan Ryan melambaikan tangan ke arah Hera yang baru saja masuk mobil bersama Selen. Setelah itu mobil itu melaju dan meninggalkan halaman rumah mereka. Akhirnya pulang juga bisa lanjut mesra-mesraan. Javian sambil melangkah masuk. Hal itu membuat Theo terperangah. Dia mencium bajunya sendiri. Dia terbuang 24 jam walaupun sudah belum istrinya. Hei. Theo masuk ke dalam mengejar langkah Ian dan kembali memeluknya dari belakang. Ian merasa ilfil dengan Theo dan melepaskan tangan suaminya itu. Theo, kau mandi dulu. Jika tidak, aku tidak mau dekat-dekat denganmu. Sana, cepat. Lama sekali 9 bulannya sih, gerutu Theo dengan kesal. Kemudian dia masuk ke dalam untuk mandi agar Ian senang. Theo telah selesai mandi dan menyemprotkan parfum di tubuhnya. Pria itu sudah terlihat sangat tampan dengan t-shirt putih. Terhubung dia masih mengambil cuti dari Theo, punya banyak waktu bersama Ian sekarang. Theo mendekati istrinya yang sedang membaca majalah fashion di sofa. Dia duduk di sana dan memeluk tubuh Ian dari samping. Javian sambil pindah ke atas pangkuan Taeyong. Dia menyentuh dada bidang suami yang terlihat kokoh di balik t-shirt putih tersebut. Taeyong tersenyum dan menyentuh rambut Ian dan membawa gadis itu dalam pelukannya. Taeyong sangat mencintai istrinya. Ian menjamkan mata dalam pelukan Taeyong. Masih tak menyangka bahwa Taeyong benar-benar menjadi suaminya. Ternyata Tuhan memang saudara dan mereka dibuat terpisah karena telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal dan dipersatukan kembali oleh cinta yang sesungguhnya. Tantenya turun ke bawah menyentuh perut Ian dengan pelan. Di sana ada malaikat kecil pelengkap keluarga mereka kelak. Usapan Tantenya membuat Ian merasa tenang. Ketika bayi itu lahir, jika itu perempuan maka aku akan mendidiknya dengan baik. Harus pintar. Aku sedang memikirkan jika dia harus belajar tentang perusahaan. Benarkah kesayangan Daddy? Jap, Theo sambil menyentuh perut Ian. Ian membulatkan matanya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah. Aku tak setuju jika anak kita perempuan. Aku ingin dia jadi model kelas dunia, mengikuti berbagai event dan brand terkenal. Aku tak mau jika hari-harinya yang indah aku paksa untuk belajar, dan kali jika dia laki-laki. Tayo menatap ke arah Ian kemudian menggeleng. Aku tak setuju. Dia menjadi model. Aku berpakaian pakaian terbuka. Aku sangat tak setuju. Dia harus menjadi cerminan terbaik. Dia tertawa, rasanya tak sabar menunggu anak kita lahir, lalu disusul oleh anak-anak yang lain, dan rumah ini menjadi ramai oleh mereka. Bukan kita sangat luar biasa? Jawab Theo sambil membayangkan masa depannya jika mereka punya banyak anak. Sepertinya tidak masalah. Dari Theo dia melihat tangannya di genggam oleh pria itu. Genggaman selalu membuatnya terasa seperti radu dan selalu diutamakan, selalu dilindungi. Ian mengangguk dan kemudian masuk ke dalam kembali dalam pelukan Theo. Aku juga berharap padamu Theo, jika cobaan kelak akan datang, kau tetap ingat pada aku. Ingat bagaimana kita membangun semuanya kembali, dan itu tidaklah mudah.
Taeyong kembali masuk kantor. Saat ini dia berada di ruangannya untuk mendatangani berkas-berkas yang sudah menumpuk di mejanya. Padahal baru 1 minggu libur, tapi pekerjaan sudah menunggu. Belum lagi jadwal meeting hari ini cukup padat. Sepertinya dia harus pulang malam. Taeyong tak kuat jika tanpa Yen di dekatnya. Seperti saat ini baru 1 jam saja dia sudah sangat merindukan istrinya. Namun fokus Taeyong terganggu ketika pintunya dibuka tanpa izin. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Jimin? Pria itu berjalan tergesa menuju meja. Taeyong, please, kau harus bantu aku sekarang. Siap Jimin sambil memegang kedua tangan Taeyong mengernyit. Heran dia menatap wajah Jimin yang terlihat kehilangan sesuatu yang berharga. Taeyong masih menatap berkasnya dengan santai. Apa yang harus kau bantu jika kau seperti ini? Jimin berliar-liar ponselnya. Kau lihat pembantu cantikmu itu memblokirku di chat. Taeyong melihat hal itu. Taeyong malah tertawa dan Jimin merasa pria itu keterlaluan. Sial, kau malah tertawa. Mata Jimin melotot ke arah Taeyong. Taeyong yang barusan tertawa langsung memasang wajah datarnya. Jimin mengangguk kepalanya. Apa? Minta pap. Lalu dia marah, padahal kan aku hanya bercanda. Dasar, kau tidak seharusnya melakukan itu pada gadis seperti Selin. Wajah yang berubah masam. Jadi apa yang harus kulakukan? Taeyong menangis tebal. Apalagi yang harus kulakukan? Kau harus menemuinya dengan gentle dan hadapi dia. Jimin mengeluarkan nafas. Taeyong melihat hal itu kemudian menyeringai. Dia menopang dagu dengan sebelah tangan. Mata itu memicing selama Jimin ingin ku beritahu secara licik. Jimin yang mendengar hal itu pun menatap ke arah Taeyong. Memangnya apa? Kau jangan macam-macam. Kau yang membuat dia laku padamu kan? Siap Jimin kemudian berlalu pergi dan membanting pintu ruangannya. Dia menyarankan agar Jimin jika hamil maka mereka akan bersatu, maka permasalahan selesai. Yan sedang berbelanja di lote. Dia ditemani oleh Selin. Gadis itu menenteng tempat berbagian sambil memainkan ponselnya. Sungguh dia merasa sangat kesal dengan Jimin. Pria itu sangat dan membuat Selin geli. Dengan kesal, Selin memasukkan ponselnya ke dalam tas. Nyonya, apakah tidak ada yang lebih layak? Aku tak bisa menganggap ini pakaian yang layak. Yan nafasnya kasar. Ponselnya ini namanya aku beli untuk memakainya di depan Taeyong. Selin hanya mengangguk. Dia merasa penasaran. Tujuannya apa? Tentu saja biar dia. Aku harus memberikan hal yang menyenangkan untuk suamiku. Selin, apakah selama ini tidak ada pria yang mengajakmu? Aku blokir nomornya dan aku tidak mau bertemu dengannya lagi sampai kapanpun. Ian tersenyum. Selin, kau harus tahu itu adalah hal yang biasa bagi seorang pria. Mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi tetap saja pria seperti itu dicabul. Nyonya Ian hanya mengangguk. Kalau itu masih awal mula, Ian takut jika memberi ilmunya secara terang-terangan. Ian mengendarai mobilnya setelah puas belanja. Dia baru saja menggesek beli Taeyong belanjaan dari itu sekitar untuk beberapa pasang. Ian juga ambilkan ras untuk Selin belasan karena gadis itu sudah mau menemaninya shopping. Nyonya, kita mau kemana lagi? Ke tempat suamiku. Aku harus mengajaknya. Ada di Tempe Unit atau tidak? Kita bertemu dengan temanku sebentar di kafe dekat perusahaan. Kau tidak perlu takut, dia orang baik.
Kafe tersebut merupakan tempat tongkrong favorit Yen Sejong dan Aira ketika bergosip. Saat dia masih bekerja di Shenhua, saat ini merupakan jam makan siang jadi lumayan ramai. Sejong melambaikan tangannya ke arah Yen, gadis itu tersenyum dan berjalan mendekat ke arah sahabatnya. Setelah Yaki, akhirnya kamu muncul juga. Ya, bagaimana kandunganmu menyehatkan walaupun selalu terkena gempa? Jangan mulutmu. Sejong tertawa, kemudian dia melihat seorang gadis muda dan cantik di samping Yen. Selen hanya tersenyum kikuk, jangan bermacam-macam, dia sudah punya Jimin. Wah, debak, ucap Sejong heboh. Yen kemudian duduk di susul Selen. Kali ini mata Sejong terarah ke Selen dan tahu Selen adalah gadis introvert polos, tapi minta dipolosi persis seperti Yen ketika bersama Jongkook. Selen, jadi kau pacaran dengan Pak Jimin, apakah kalian sudah? Bagaimana rasanya? Ucap Sejong antusias. Selen terbatuk mendengar pertanyaan Sejong, kemudian dia menggeleng pelan. Kami belum pacaran. Gimana jangan seperti itu. Oh, jika dia mengingat sekarang aku sangat menyesal. Aset bahwa angka tidak enak sudah sulit sana sini. Sih aku masih geli sampai sekarang jika mendengar cerita. Untung kau harus menggaruk uang tuan sini itu kan, walaupun dia kembali dengan istri pertamanya. Sharon hanya menyimak. Dia menatap wanita cantik bernama Sejong di depannya. Semakin lama dia semakin penasaran dengan pembahasan tentang bagaimana rasanya itu. Wah, tapi itu semua tergantung ukuran dan durasi juga. Seperti sambil tertawa, Sejong tahu saat ini gadis itu sedang membanggakan Taehyung. Aku lebih mementingkan durasi dari tahan 30 menit, ucap Sejong yang memasang wajah sombongnya. Taehyung dan setiap gerakannya akan langsung mengenai tepat di titik. Oh, aku jadi merindukannya sekarang. Selain mengarahkan semua percakapan itu dalam otaknya ukuran. Oke, sepertinya dia butuh lebih banyak pengetahuan soal dan tersebut. Selain melakukan kepalanya, akhirnya dia mulai paham bahwa itu menurut dan oke, sekian ilmu yang perlu Shalin hari ini. Besok dia akan menanyakan materinya lainnya. Setelah selesai gosip dengan Sejong, Yan masuk ke dalam gedung Shenhua. Semua orang menghormatinya karena dia telah menyandang status Nyonya Kim. Sekarang penampilan dia cukup fashionable. Dia menenteng tas Dior yang baru saja dibelikan oleh Taehyung saat pulang perjalanan bisnis dari Milan. Merasa tiba di lantai paling atas, Yan masuk ke dalam. Dia tersenyum saat melihat meja kerjanya masih ada di sana. Bahkan papan nama bernama Yan masih ada walaupun sudah mulai berdebu. Yan tersenyum saat mengingat momen itu, momen di mana dia menjadi sekretarisnya Taehyung dan awal mula mereka saling mengenal. Tempat ini penuh dengan kenangan. Nyonya, jadi Anda dulu pernah menjadi sekretaris tuan. Yan mengangguk, wah hebat, kisah cinta kalian seperti di drama. Ucap Selen antusias. Selama ini dia selalu menjadi korban drakor dengan genre romans yang ditontonnya
Nyonya, saya tunggu di bawah saja ya. Shelin kemudian berjalan tanpa melihat keadaan Jimin. Dia masih merasa canggung dan marah pada pria itu. Shelin, tunggu, kita harus bicara, ucap Jimin sambil menahan. Di situ Shelin hanya menunduk diam. Dia merasa canggung. Soal itu aku bercanda, aku minta maaf. Shelin masih merasa bingung dan tak menjawab apapun sampai suara Yan menginterupsi mereka. Selesaikan masalah kalian. Sel, bagaimana? Kau maafkan saja. Kasihan muka Jimin sudah seperti tadi gaji sebulan. Suamiku, astaga sayang, kenapa tidak bilang jika kau datang? Yan tersenyum, dia mendekati Taeyong dan langsung duduk di pangkuan suaminya itu. Kamu rindukan aku duluan, aku baru saja keluar shopping bersama Shelin tadi. Ucap Yan manja. Taeyong tersenyum dan menutup lempar tidak dengan gemas. Shopping lagi, kan sudah katakan jangan sering keluar rumah. Jika ingin beli sesuatu, katakan padaku saja dan jangan bilang kau menyetir sendiri. Ucap Yan sambil menyadarkan kepalanya di dada bidang Taeyong malah nafsu kasar. Dia tersenyum gemas saat Yan semakin manja padanya. Aku memang tak bisa marah pada istriku yang cantik ini, dan sekarang aku sedang banyak pekerjaan. Yan melihat Taeyong meraih penanya dan mulai membaca dokumen tersebut dalam diam sebelum akhirnya membobohkan tanda tangannya. Namun Taeyong sama sekali tak terganggu dengan keberadaan Yan sekarang, padahal pria itu sibuk. Baiklah, sekarang bantu aku. Yan turun dari pangkuan Taeyong dan sejenak dia menarik sebuah kursi dan duduk di sebelah Taeyong dan mulai membereskan berkasnya. Yan mengikat rambutnya ke atas, harus fokus dalam pekerjaannya. Starsan Yan, saya membantu Anda. Sekarang saya bacakan isi dokumen pertama. Yan meraih dokumen dengan map kulit tersebut dan membukanya. Dia membacanya lalu memberikan masukan pada Taeyong. Ingat, sebelum terjun di dunia modeling, Yan adalah seorang karyawan yang cerdas dan profesional. Dia memiliki kemampuan dalam dunia perusahaan. Keduanya terlihat serius, mereka terlihat seperti partner kerja sekaligus partner hidup yang sangat cocok.